kita ke petani, karena bicara mengenai ketahanan pangan tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada petani. Nah, dengan kondisi yang ada, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara kondisi yang ada, jadi tantangan juga di kita. Kalau di KTNA itu selalu meyakini Bu, tantangan itu bisa diselesaikan. Memang saat ini kita menghadapi agak berat, ada pupuk kita hadapi, kemudian BBM, tapi itu enggak. Kita fokus kembali KTNA itu pada tahun 2020, bulan Maret. Kita ada rembuk KTNA di Yogyakarta dan kita bertekad pada saat itu pada kondisi awal COVID kita yakin bahwa kita akan tetap menanam, kita tetap berproduksi dan itu kita sampaikan kepada Pak Menteri kita. Jadi tantangan terberat pada saat itu adalah menggerakkan petani kita pada kondisi waktu itu memulai wabah COVID. Nah disitulah kita mengambil keputusan bahwa kita tetap bergerak dan tahun 2018 KTNA itu sudah bersurat kepada Presiden bahwa kita itu sebetulnya untuk urusan tantangan pangan kita, beras, itu kita sudah cukup Pak Menteri waktu itu, kan kita punya data. Nah dari data itu kita tetap terus bergerak, kita meyakini bahwa beras kita, pangan kita di nasional ini cukup. Dan data-data terakhir kita, terutama untuk tahun ini, kebetulan saya ada di tim 9 Dirjen Tanaman Pangan. Itu pangan kita sebetulnya kalau kami KTNA melihat karena kami pelaku, kami pelaksana, kami yang nanam, kami tahu. Jadi kalau bicara tantangan kemudian krisis pangan ini di KTNA itu insya Allah enggak. Data yang ada di kita untuk sampai Januari Desember itu beras kita surplus. Dalam kondisi terjelek kita hitung, itu kita bisa surplus 1,1 juta ton. Kalau kondisi baik mudah-mudahan Pak pupuk aman, BBM ini juga bisa kita atasi, kondisi iklim kita tahun ini bisa surplus 3,34 juta ton. Ini enggak main-main, memang datanya ada, kita punya tim. Artinya dengan data seperti itu, pangan kita sampai kuartal ke pertama tahun 2023 aman. Jadi kalau bicara pangan itu aman. Stabil. Itu. Meskipun surplus dengan kondisi ini harganya tetap stabil. Pada atau kondisi saat ini. Biaya produksinya naik. Ya, jadi kalau kita bicara pangan kan baru berasnya nih. Di jagung juga, di data kita, di petani kita. Itu sebetulnya kita tahun kemarin tuh sudah surplus. Data carry over 1,3 kemudian data surplus kita. Jadi tahun kemarin itu di data KTNA nasional kita jagung itu surplus 2,58. Dan itu benar. Kita ada di petani kita. Ukurannya kan paling gampang kalau di KTNA itu petaninya Bu, kita lihat gimana kondisi. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau bicara pangan enggak lah kalau di KTNA kita yakini mudah-mudahan enggak terjadi di Indonesia kecuali Bu sumpamanya ada iklim yang kita enggak sanggup menghadapi kemarau panjang. Kita banjir, udah hujan tapi dalam keadaan normal sekarang, enggak. Saya yakinkan itu aman. Mas Tauhid aman, tapi ketika kita bicara mengenai biaya produksi tentu ada eksesnya berkaitan mengenai berbagai macam hal termasuk yang dialami oleh petrokimia Mas Tauhid. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita data global ya indeks kenaikan energi itu paling sekitar 150, tapi untuk pupuk bisa 170, 180. Artinya secara global kenaikan pupuk itu jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan energi maupun harga pangan itu sendiri. Saya menduga ini juga mengalir ke kita karena komponen dari pupuk kan sebagian besar 56, hampir 58% itu dari gas begitu ya. Saya kira betul tadi sampaikan oleh Pak Dirut bahwa memang harga pupuk ini melonjak begitu ya. Kalau kita bandingkan subsidi dengan tidak subsidi yang ini bisa sampai 1:5, 1:6 di pasar begitu ya. Ada problem bahwa memang dari sisi produksi agak sedikit penurunan, tetapi yang kita hadapi adalah di pangan sebenarnya kenaikan indeks harga yang dibeli jauh lebih tinggi sehingga mempengaruhi nilai tukar petani. Kalau di pangan sekarang perkembangannya berada pada angka level 94, 95 di bawah 100. Artinya kalau kita lihat memang dia lebih rendah dari rata-rata 100. Nah memang kalau NTP pertanian secara umum itu di atas 100 ya 104 karena tertolong oleh sektor perkebunan kemarin booming. Tapi yang di pangan kita punya problem.
Jadi krisis itu jalurnya dari jalur pupuk. Yang kedua yang saya kira perlu diwaspadai selain jalur pupuk adalah ketergantungan kita pada beberapa komoditas. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan di gandum ya. Di gandum ini pengaruhnya tentu saja ke beberapa hal. Yang pertama di harga untuk nanti produk dari olahan gandum, apakah produk makanan, minuman, mie dan sebagainya, kan gandum sudah naik 20-30%. Saya kira itu akan menyebabkan mendorong harga inflasi yang juga cukup tinggi begitu. Yang kedua karena gandum kita impor sekitar 11 juta ton, sekitar 2 juta tonnya dipakai oleh industri pakan ternak, itu kenaikan input di produk peternakan untuk unggas itu juga mengalami kenaikan. Sehingga apa ya, produk turunannya apakah daging, kemudian telur dan sebagainya mendorong cost daripada industri perunggasan tinggi. Akhirnya unggas juga mendorong inflasi. Jadi problemnya kita memang tidak di supply tapi di harga. Saya kira ini problem. Yang kedua adalah di kesejahteraan petani. Nah ini yang saya kira menjadi problemnya. Yang lain misalnya memang yang diwaspadai selain dua komoditas itu yang importasinya saya kira masih cukup tinggi. Seperti bawang putih, daging sapi, kemudian produk lain ya, gula sebagiannya bukan gula ini tapi gula rafinasi itu juga cukup tinggi. Jadi terpengaruh oleh kenaikan situasi global, tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri begitu. Tapi kalau kita melihat kondisi dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk bisa mengantisipasi dan juga menyelamatkan kebutuhan yang pertama tadi, karena pupuk yang sebenarnya paling terdampak dan paling tinggi. Ini kalau tadi Mas Tauhid sampaikan sampai 170 tadi. Nah, ini apakah sudah sesuai? Ya, menurut saya ada problem di kita ya. Saya pertama ya, kalau kita lihat ada dorongan kenaikan harga pupuk tinggi dan sebagainya, problemnya adalah support daripada pemerintah untuk anggaran subsidi relatif tetap atau stagnan. Karena 2 tahun terakhir bahkan sampai tahun depan 2023 di angka 25 triliun. Padahal tadi disebutkan bahwa harga pupuk naik. Nah, saya khawatir bahwa ada penurunan jumlah yang diberikan ke petani, baik volume atau jumlah sasarannya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi ancaman kita ke produksi. Mungkin tidak pada kuartal di bulan musim panen ya, tapi di semester 2 ini saya yakin akan ada pengaruh beberapa daerah produsen, Jawa Timur, Jawa Tengah, karena tadi yang bisa diakses karena harga terlalu tinggi itu akan semakin kurang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kira ini kan ancaman inflasi pada beberapa komoditas yang karena iklim ya, karena musim hujan banyak, apakah cabai, bawang merah, kemudian juga beberapa produk, ini belum ada solusi konkret. Saya kira ini problem yang belum pernah dipecahkan dan terjadi sudah lama begitu. Kita tanya sama Pak Menteri. Pak Menteri, bagaimana kemudian mengupayakan agar paling tidak ini masih aman distribusinya dan kenaikan harganya, subsidinya bisa ditambah Pak Menteri, koordinasinya di internal seperti apa? Ya, saya ingin menyampaikan secara terbuka bahwa Bapak Presiden setiap minggu ngecek saya. Bikin apa, seperti apa, antisipasinya sudah seperti apa, implementasinya apa, keputusannya apa gitu. Jadi tentu saja Presiden sangat-sangat memberi semacam petunjuk yang selalu sampai dengan detail dan teknis gitu. Oleh karena itu kami pasti saja habis-habisan ini untuk mempersiapkan segala kemungkinannya. Saya mau jawab dulu, Yang pertama bahwa yang paling penting mitigasi dan mengadaptasi tantangan global yang ada termasuk climate change itu, yang mana-mana yang akan sorted, yang mana-mana yang mengkhawatirkan, yang mana yang udah aman. Tapi ingin saya katakan bahwa dengan neraca yang kami miliki semua oke sekarang, semua aman. Tapi kan kita nggak boleh pede, sekali lagi cuma pede aja nih yang nggak boleh. Tetapi aman, supaya kita juga tidak terlalu khawatir berlebihan, tetapi tidak mengurangi keseriusan kita melakukan langkah. Nah, tadi udah dibilang bahwa ada masalah atau turbulence di pupuk. Pupuk menjadi sebuah krisis tertentu di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia. Amerika terdampak, Brasil terdampak. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Ada 3 strategi yang ada di Kementan. Yang pertama,
memperhatikan betul apa-apa yang menjadi bagian yang akan mempengaruhi inflasi negara ini ya dari sektor pertanian. Ada cabai, ada bawang, ada daging, ada telur. Nah, tentu saja dari sana sudah ada SOP yang harus disusun. Ada daerah sorted, daerah merah, ada daerah kuning membutuhkan kelancaran transportasi dan mendekatkan produksi ke pasar. Ada daerah-daerah yang hijau, memang Pak Bupati, Pak Gubernur sudah aman aja, jaga aja itu dengan baik. Oleh karena itu memang pertanian itu nggak boleh sendiri gitu. Keterkaitan semua sektor harus main. Yang kedua, dengan memitigasi tantangan dan memapping itu ada langkah-langkah pendekatan yang harus dilakukan. Yang kedua yang paling penting adalah berkolaborasi. Nggak boleh petrokimia sendiri, ya semua kita ini nggak boleh sendiri. Saya nggak boleh sendiri, saya harus dibantu nih. Karena situasi nggak baik-baik saja. Yang ketiga, mengenergi lebih kuat network saya. Pertanian dengan para gubernur, para bupati. Kalau sekarang ini semua produksi pangan kita yang melimpah menurut KTNA dan menurut data yang ada, Pak Bupati buat lumbungnya dong. Ya jangan menunggu bulog. Jangan, ya bulog daerah harus ada, bulog provinsi harus ada. Bahkan rakyat disuruh menyimpan lenyit atau apalah bahasa kalau bahasa Makassar itu pamakang gitu. Semua orang menyimpan sehingga 2 tahun ini karena hasil kita bagus. Yang penting jangan ada nyelundup dong. Nggak usah impor-impor yang tidak perlu kecuali dan ini perintah presiden. Yang diimpor itu yang dibutuhkan. Kalau yang masih bisa dilakukan oleh KTNA jangan. Nah itulah aja yang untuk sementara saya mengatakan bahwa 3 strategi ini lagi main selain produktivitas kita cukup. Nah tentu saja kita bicara produksi, bukan bicara harga. Stabilisasi harga itu membutuhkan berbagai pihak terlibat termasuk pedagang. Yang kami selalu lakukan ini bersama Indef dan lain-lain, ya rantai pasok ini atau sistem logistik yang jangan terlalu panjang gitu loh. Sehingga pasar juga seperti itu. Saya ingin katakan sampai sekarang ini neraca telur kita, neraca ayam kita, kecuali daging sapi yang sedikit mengkhawatirkan. Tetapi kontrak-kontrak untuk mendatangkan itu juga masih jalan, masih aman. Sama gandum, tapi bagaimana ke tahun depan, ini membutuhkan sebuah langkah yang tidak sedikit. Saya ingin katakan pesan Bapak Presiden yang boleh bisa bersoal, yang lain boleh bersoal, tapi pangan itu menjadi sesuatu yang harus pasti oleh negara dan itu kami insya Allah akan coba lakukan dengan baik. Sudah ada 3 strategi yang kemudian dicanangkan dan dijalankan oleh Kementerian Pertanian. Nah, supaya bisa pupuknya aman dan terdistribusi dengan baik bagaimana nanti akan dijelaskan supaya para petani di seluruh Indonesia bisa tenang untuk terus bertani dan memproduksi pangan. Sesaat lagi tetap bersama kami.